나레호. High stage level 5 alert was announced today due to the solar winds caused by coronal mass ejection. All US satellites are affected by the solar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film garapan negeri Korea yaitu The Moon yang dirilis tahun 2023. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang astronot bertahan hidup di luar angkasa setelah misi eksplorasinya ke bulan mengalami tragedi. Cerita dengan premis misi berbahaya yang mengharuskan tokoh utama bertahan hidup sebenarnya sudah sering kita jumpai. Akan tetapi, premis semacam ini tentunya tidak akan membosankan jika dikemas dengan baik serta kualitas CGI yang mumpuni. Jadi nggak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Tahun 2024, Korea Selatan meluncurkan pesawat angkasa pertamanya bernama Nareho ke bulan dengan tujuan mengambil sampel helium-3 atau He3 untuk diteliti. Helium-3 adalah gas yang terbentuk akibat pancaran cahaya matahari kemudian terperangkap di tanah bulan, dan jumlahnya terus bertambah setiap harinya. Jika seluruh dunia beralih sepenuhnya menggunakan energi hijau, maka He3 bisa menjadi jawabannya, karena helium-3 bisa digunakan sebagai bahan bakar reaktor fusi nuklir. Ilmuwan memperkirakan 25 ton He3 bisa mencukupi energi seluruh dunia dalam 1 tahun. Bayangkan jika manusia bisa menambang He3 di bulan, maka energi tidak akan pernah habis selama ribuan tahun. Sebenarnya di bumi itu juga ditemukan He3, tapi jumlahnya itu sangat langka, yang dikarenakan atmosfer melindungi bumi dari panasnya pancaran matahari. Berbeda dengan di bulan, bulan itu tidak memiliki atmosfer yang melindunginya dari pancaran matahari dan membuat He3 begitu melimpah. Akan tetapi, belum sempat keluar dari atmosfer bumi, roket yang membawa pesawat Nareho meledak kemudian menewaskan 3 astronot. 나레호. Akibat kegagalan tersebut, negara Korea dikeluarkan dari keanggotaan Badan Antariksa Internasional. Dalam pernyataannya, Menristek Korea bernama Suhu menjelaskan bahwa penelitian terhadap He3 ini sangatlah penting demi energi bersih dan keberlangsungan hidup di masa depan. Bukan tidak mungkin negara-negara maju akan berlomba-lomba ke bulan demi mendapatkan helium-3, termasuk negara Korea. Direktur Badan Antariksa Korea yaitu Naro Space Center Mingyu menyebut kegagalan bukanlah sebuah halangan. Jika mereka menyerah saat ini, maka kematian 3 astronot sebelumnya akan sia-sia. Karena itulah Naro membangun roket kedua bernama Urihu yang akan menerbangkan 3 astronot berbakat pergi ke bulan. Mereka adalah Komandan Angkatan Udara Lee Sang-won yang kini istrinya sedang hamil. Dia ingin memberi nama pada anaknya ketika dirinya itu berada di luar angkasa nanti. Yang kedua, Letnan AU Choi Yung-jon, salah satu anggota militer terbaik dan berprestasi. Dan yang terakhir adalah Sersan Hwang Sun-woo, seorang pilot pemula sekaligus yang termuda di antara ketiganya. Dia berjanji tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan 3 astronot pertama dan akan menyelesaikan misi bersama 2 rekan seniornya. Setelah menjalani 2 tahun pelatihan, tanggal 12 Desember 2029, pesawat angkasa Urihu diterbangkan menuju bulan. Awalnya, misi berjalan dengan lancar. Pesawat Urihu sudah mendekati orbit bulan. Namun siapa sangka aktivitas badai matahari meningkat, melemparkan radiasi corona dalam jumlah yang sangat besar keluar angkasa lalu mematikan seluruh fungsi satelit di orbit bumi. Fenomena tersebut menyebabkan gangguan sinyal radio serta jaringan komunikasi di seluruh dunia. Akibatnya, komunikasi antara awak kru Urihu dengan pusat kontrol pun terputus. Pusat kontrol mencoba menghubungi Lunar Gateway milik NASA atau stasiun angkasa yang beroperasi di dekat orbit bulan. Namun stasiun tersebut juga mengalami gangguan dan saat ini mereka tengah mengupayakan perbaikan. Sampai saat ini masih belum diketahui bagaimana nasib para awak kru. Karena besar kemungkinan pesawat angkasa mereka juga terkena dampak angin matahari ini.
Sementara di pesawat angkasa terjadi beberapa malfunction yang membuat sistem tidak menyala. Komandan Cho dan Lee sedang melakukan perbaikan di luar, sementara Sun Woo memantau dari dalam. Putusnya komunikasi membuat mereka bertiga seakan tersesat di luar angkasa. Berbeda dengan Cho yang berpendapat di luar angkasa itu bagaikan surga, karena di tempat ini tidak ada masalah seperti ketika mereka berada di bumi. Dan setelah beberapa perbaikan, sistem kembali menyala, lalu mentransmisikan sinyal video ke pusat kontrol yang ada di bumi. Layar monitor memperlihatkan dua kru sedang melakukan perbaikan dan pesawat angkasa mereka melayang di dekat orbit bulan. Padahal pusat kontrol itu sudah mewanti-wanti agar para kru tidak melakukan EVA atau beraktivitas di luar pesawat angkasa. 원격 전기 가압 시스템부터 재점검 시작한다. 내가 막 이렇게 장난칠 수 있는 상황. Tanpa sengaja, Letnan Cho melihat ada percikan api pada salah satu panel surya. Dan setelah memeriksanya, terjadi kebocoran pada tangki bahan bakar. Naasnya, percikan api tersebut menyambar tangki bahan bakar, meledak, lalu mengebaskan tubuh Komandan Lee dan Letnan Cho. Dan tak lama kemudian, transmisi video ke pusat kontrol terputus. Insiden tersebut membuat Letnan Cho terlempar keluar angkasa lalu meninggal seketika. Sun Woo mencoba menolong komandan, tapi komandan melarangnya membuka pintu palka karena tekanan udara di dalam akan mendorongnya keluar. Lagi pula cadangan oksigen miliknya bocor dan hanya tersisa 15 detik saja. Komandan berpesan agar Sun Woo menyalakan ulang sistem untuk memulihkan sistem komunikasi, lalu minta bantuan agar siapapun yang ada di bumi menjemputnya. Dan setelah itu, kapten melepas tali pengikatnya, berpamitan, kemudian mendorong tubuhnya menjauh dari pesawat angkasa. Setelah menyalakan ulang sistem, komunikasi dengan pusat kendali kembali terhubung. Sun Woo melaporkan semua kejadian dan hanya dirinya saja yang selamat dari insiden tersebut. Para petinggi kemudian melakukan rapat. Menristek minta misi dibatalkan lalu memulangkan Sun Woo, karena selain komandan dan letnan tidak ada yang bisa mendaratkan pesawat itu di bulan. Setidaknya mereka itu masih bisa menyelamatkan satu orang. Tapi masalahnya modul komando pesawat itu tidak bisa merespon pusat kontrol, sehingga mereka itu tidak bisa melakukan remote kemudian memulangkan Sun Woo. Satu-satunya jalan adalah menemukan dua orang perancang modul pesawat angkasa tersebut. Pesawat Wurihu merupakan replika dari pesawat yang meledak 5 tahun yang lalu, jadi teknologi yang digunakan pun masih sama. Jika mereka bisa menyesuaikan modul tersebut, mungkin saja mereka bisa mengambil alih kendali pesawat angkasa dari bumi. Sayangnya, salah satu dari mereka diketahui bunuh diri karena rasa malu atas kegagalan misi, dan seorang lagi memutuskan hidup mengasingkan diri di pedesaan terpencil. Scene kemudian pindah memperlihatkan seorang pria bernama Kim bersama asistennya bernama Han tengah berburu babi di pedalaman hutan. Tapi saat akan menembak, Kim lupa mengisi senapannya dengan peluru. Babi-babi itu mendengar suara mereka dan siap menyerang. Beruntung sebuah helikopter datang lalu membawa mereka berdua pergi ke sebuah pusat observatorium. Diketahui Kim ini dulunya adalah direktur penerbangan Naro sekaligus arsitek dari modul komando pesawat Narae. Mereka meminta agar Kim kembali ke Naro lalu menyelamatkan Sun Woo yang kini berada di sekitar orbit bulan. Akan tetapi Kim menolak, lalu bertanya kenapa mereka tidak minta bantuan NASA atau yayasan penerbangan lainnya. Sejak keluar dari keanggotaan internasional, NASA sebenarnya menentang program ini, jadi tidak ada pilihan lain selain meminta bantuannya. Selain itu, Sun Woo adalah putra sahabatnya, sekaligus kepala teknologi yang bunuh diri karena malu atas kegagalan misi sebelumnya. Sementara di televisi, Sun Woo membuat pernyataan kalau dia tetap akan melanjutkan misi dalam keadaan apapun. Ia ingin mewujudkan impian ayahnya mendarat di bulan. Tidak peduli sesulit apapun, Sun Woo akan melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan semua orang. Mendengar tekad dan kegigihannya, Kim memutuskan akan kembali ke Naro. Sampai di pusat kontrol, Kim melihat Sun Woo kedinginan karena suhu di dalam pesawat menurun dan tidak ada satu orang pun bisa mengatasi masalah tersebut. Kim mengambil alih kontrol lalu meminta Sun Woo melakukan perintah sesuai arahannya. Pertama-tama, pesawat harus diarahkan menghadap matahari.
Hal itu akan membuat suhu naik tanpa harus menyalakan pemanas. Karena pendorong pertama rusak, Sunwoo bisa mengaktifkan pendorong kedua dan ketiga untuk bermanuver kemudian mengunci pesawat ke orbit bulan. Setelah itu, Kim meminta Sunwoo menyalakan mode pasif thermal control untuk menstabilkan suhu ruangan. Ketika mendengar suara Kim, Sunwoo bertanya apakah ia mengenalnya. Kim membenarkan dia adalah sahabat sekaligus rekan kerja ayahnya dan mereka pernah bertemu sebelumnya. Sesaat kemudian, pesawat melewati sisi jauh bulan dan komunikasi akan putus sementara. Kim meminta agar Sunwoo beristirahat sebelum pesawatnya berputar kembali ke sisi dekat. Di tengah dinginnya luar angkasa, Sunwoo teringat dua komandannya yang tewas. Mereka punya impian yang belum terwujud. Dalam hatinya, Sunwoo berjanji ia akan menyelesaikan misi ini dengan baik. Dalam sebuah wawancara televisi, seorang reporter bertanya apakah mereka tidak bisa minta bantuan NASA. Padahal mereka itu memiliki Lunar Gateway yang lokasinya tak jauh dari bulan. Sementara Kim menghubungi seorang eksekutif NASA bernama Moon yang gak lain adalah mantan istrinya. Moon terkejut Kim tiba-tiba menghubunginya dan mau kembali ke pusat kontrol Naro setelah memutuskan pensiun. Kim minta bantuan Moon agar stasiun gerbang bulan milik NASA mendekati pesawat Wurihu untuk menyelamatkan Sunwoo. Jika dilihat dari jaraknya, mereka akan bertemu dalam waktu 2 hari ke depan. Tapi Moon tidak bisa melakukan apapun. Stasiun itu sedang diperbaiki akibat hempasan angin surya sebelumnya. Saat ini semua komunikasi masih terganggu. Minta bantuan pun tidak akan ada yang mendengar. Di sisi lain, Sunwoo saat ini tengah bersiap melakukan pendaratan di bulan. Kim buru-buru mencegahnya karena dia tidak berpengalaman mengoperasikan kapsul pendarat. Nah, sebenarnya tujuan Kim kembali ke Naro itu bukan untuk membantu Sunwoo menyelesaikan misinya. Dia ingin memulangkan Sunwoo agar tidak bernasib sama seperti ayahnya. 우리 아니라고. 황선호 대원, 저 황선호 대원이 자발적으로 결정한 거라니까. Akan tetapi, pusat kendali tidak bisa melakukan apapun untuk mencegahnya karena mereka tidak bisa melakukan remote pada pesawat tersebut. Memperbaiki modul itu butuh 2 hari, sedangkan stasiun Lunar Gateway milik NASA juga butuh 2 hari sampai ke tempat Sunwoo. Selain itu, pendaratan di bulan adalah keinginan Sunwoo sendiri. Dia ingin mewujudkan impian sang ayah, serta tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan astronot sebelumnya. Lalu Sunwoo meminta Kim agar mau membantunya memandu bagaimana cara mengoperasikan modul pendarat. Tidak ada pilihan, mereka harus bekerja sama demi keberhasilan misi. Di sisi lain, misi pendaratan tersebut juga disiarkan secara langsung agar warga Korea turut menyaksikan serta memberikan dukungan kepada Sunwoo. Scene kemudian flashback ketika Kim dan ayah Sunwoo membangun roket pertama mereka. Saat itu, Kyutai membawa Sunwoo ke Naro. Dia berharap suatu saat nanti bisa bergabung dengan Badan Antariksa Negara. Dan kini harapan itu terwujud. Sunwoo akan menjadi orang pertama Korea yang melakukan pendaratan di bulan. Sesaat kemudian, modul pendarat dilepas lalu meluncur ke titik pendaratan yang sudah ditentukan. Meski pada awalnya banyak yang meragukan, nyatanya Sunwoo itu berhasil mendarat di bulan dengan selamat. Semua orang merayakan keberhasilan tersebut dan berita pendaratan itu juga disaksikan orang di seluruh dunia. Tidak ada yang lebih bahagia selain Sunwoo karena berhasil mewujudkan impian sang ayah serta memenuhi harapan semua orang. 대장, 와 고생했습니다. 잘했어. Nantinya, setelah Sunwoo menyelesaikan tugasnya, Sunwoo diminta segera kembali ke kapsul pendarat sambil menunggu Kim memperbaiki modul komando agar pusat kontrol bisa mengambil alih pesawat angkasa tersebut. Selain itu, Naro akan meminta bantuan NASA untuk menjemput Sunwoo menggunakan Lunar Gate milik mereka. Sunwoo kemudian mengeluarkan rover lalu menuju lokasi di mana ia akan menyelesaikan misi pertamanya. Dan untuk mempermudah navigasi, Sunwoo menerbangkan drone canggih menuju koordinat yang telah ditentukan. Sementara di kantor NASA, Moon melaporkan kalau stasiun Lunar Gate milik mereka selesai diperbaiki dan bisa digunakan untuk menjemput Sunwoo. Akan tetapi, seorang pejabat Gedung Putih bertanya, jika NASA memberi bantuan, lalu apa yang akan Korea berikan sebagai imbalan?
Ada satu hal yang harus mereka perhatikan sebelum mengirim Lunar Gate menuju bulan. Belum lama ini, NASA mendeteksi hujan meteor bergerak menuju bulan. Jadi sebaiknya Moon mempertimbangkan potensi kerusakan stasiun sebelum memutuskan akan memberikan bantuan. Masalah berikutnya adalah persaingan. Setiap negara pasti punya kepentingan terhadap sumber daya alam yang ada di bulan. Tentunya mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk saling memberikan timbal balik. Sementara di bulan, Sunwoo sampai lokasi di mana ia akan mengambil sampel. Setidaknya ada 3 tempat yang harus ia datangi untuk memperoleh sampel yang berbeda. Setelah mengambil sampel di lokasi terakhir, Sunwoo merasakan ada getaran yang mungkin disebabkan hujan meteor. Tak lama kemudian, NASA menghubungi. Mereka memberitahu kalau mereka belum bisa memberikan bantuan karena terjadi hujan meteor. Moon berkata hujan itu terjadi di sisi gelap bulan. Jadi seharusnya Sunwoo masih bisa melanjutkan misinya. Namun ia mengingatkan akan lebih baik jika Sunwoo bergegas kembali ke pesawat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kim meminta agar mereka memerintahkan Sunwoo bergegas karena saat ini ia berada di perbatasan antara sisi gelap dan sisi terang. Akan tetapi mereka bersikeras bahwa misi masih bisa dilanjutkan sambil memantau keadaan. 경계면 선상에 있어요. 뒤쪽과 앞쪽. Selang beberapa saat, Sunwoo menghubungi pusat kontrol. Ia punya 2 kabar baik. Dia berhasil mengekstrak sampel es lalu menaruhnya di dalam tabung untuk dibawa pulang ke bumi. Yang kedua, hujan meteor sepertinya sudah berakhir. Namun tiba-tiba drone miliknya terbang karena mendeteksi ada bahaya. Yang ternyata terjadi hujan meteor susulan di tempat di mana Sunwoo berada. Lalu Sunwoo buru-buru naik rover kemudian bergegas kembali ke kapsul pendarat. Hujan meteor tersebut membuat Sunwoo kehilangan kendali lalu terperosok ke sebuah kawah. Lalu Sunwoo memanggil drone miliknya untuk membantunya melakukan evakuasi darurat. Di saat yang bersamaan, Kim berhasil menyelesaikan program modul komando untuk mengambil alih kendali pesawat. Dan setelah sistem dinyalakan ulang, pesawat Wurihu berhasil mereka kendalikan. Sampai ke pendarat, Sunwoo menyalakan roket pendorong menuju pesawat utama. Dan setelah mencapai orbit, pusat kendali mengambil alih pendarat untuk kembali berlabuh di pesawat angkasa. Dan penggabungan itu pun berhasil dengan sempurna. Sayangnya, belum sempat Sunwoo meluncurkan pesawat angkasa itu ke bumi, malah dihantam hujan meteor. Karena kehilangan daya, pesawat kehilangan kendali kemudian meluncur tanpa arah. Untungnya, Sunwoo itu masih berada di kapsul pendarat yang membuatnya selamat dari benturan. Namun, kapsul pendarat itu terlempar ke sisi gelap bulan dan komunikasi dengan pusat kendali terputus. 4 jam setelah komunikasi terputus, belum ada tanda-tanda Sunwoo terhubung kembali dengan pusat kendali. Di tengah rasa keputusasaan, Kim mendapat SMS dari Moon yang memberitahunya kalau Sunwoo masih hidup. Diam-diam, ia melakukan akses komunikasi ke sisi jauh bulan sehingga bisa mengetahui kondisi Sunwoo saat ini. Kim dan Han kemudian pergi ke sebuah observatorium lama. Mereka menggunakan sistem radio kuno lalu memasukkan kode akses yang diberikan Moon untuk berkomunikasi dengan Sunwoo. Benar apa yang dikatakan Moon, meski dalam keadaan terluka, Sunwoo masih hidup setelah kapsul pendaratnya terdampar di sebuah kawah. Sisa oksigen masih sekitar 40%. Hal itu cukup memberinya waktu untuk memikirkan tindakan selanjutnya. Diam-diam, Han itu merekam suara Sunwoo lalu mengunggahnya ke media sosial untuk memberitahu orang-orang. Dan tak lama setelah itu, sebuah helikopter datang membawa mereka kembali ke pusat kontrol. Kim memberikan koordinat lokasi sinyal agar pusat kontrol bisa terhubung dengan Sunwoo. Who do you think gave that out? Sementara di kantor NASA, Moon dicurigai sebagai orang yang memberikan kode akses komunikasi ke sisi gelap bulan. Karena diketahui sumber sinyal transmisi itu berasal dari observatorium dan bukan dari Naru. Lalu mereka memerintahkan penyelidikan terhadap Moon. Akan tetapi belum sempat mereka melakukannya, Gedung Putih memanggil. Sir, the White House wants to talk to you. Setelah orang-orang mengetahui kalau Sunwoo masih hidup, Naru mendapat tekanan dari publik agar mereka melakukan misi penyelamatan terhadapnya. Namun apa yang harus mereka lakukan? Pesawat Wurihu telah hancur. Sisa oksigen hanya beberapa jam ke depan. Sedangkan meluncurkan roket ke bulan juga membutuhkan waktu setidaknya 3 hari.
Itu pun jika tidak terjadi masalah. This is Mission Control speaking. Di luar dugaan, pihak NASA akhirnya mengabulkan permintaan Naro untuk melakukan penjemputan Sunwoo menggunakan stasiun Lunar Gate mereka setelah Gedung Putih melakukan rapat darurat. Karena di sisi lain, mengabaikan nyawa manusia di saat mereka bisa memberikan bantuan akan menimbulkan sentimen negatif. Tentunya NASA tidak ingin kehilangan reputasi gara-gara enggan memberikan bantuan. Namun, investigasi terhadap pelanggaran Moon tetap akan dilakukan. Jika terbukti, pejabat berwenang memastikan misi penyelamatan ini adalah pekerjaan terakhirnya di tempat ini. Setelah persiapan dilakukan, Sunwoo menyalakan roket pendorong agar kapsul kembali ke orbit bulan bertemu dengan Lunar Gate. Tapi sayangnya, kapsul itu gagal terbang ke atas dan membuat docking kapsul mengalami kerusakan, yang artinya kapsul itu tidak bisa bergabung dengan Lunar Gate. Di tengah rasa keputusasaan, Kim meminta Sunwoo tidak menyerah karena ia masih bisa mengoperasikan kapsul itu secara manual. Tapi agaknya Sunwoo yang sudah sangat kelelahan tidak lagi peduli bisa pulang atau tidak. Ia akan mengakhiri misi ini seperti bagaimana sang ayah meninggalkannya. Sunwoo tidak meminta Kim memaafkan ayahnya atas perbuatannya, tapi ia akan bertobat atas dosa-dosanya. Mungkin ini adalah jalan terbaik menutup cerita kesedihan yang ia rasakan selama ini. Lalu Kim menyebut Sunwoo adalah seorang pengecut. Keputusannya tak ubahnya seperti ayahnya yang menyerah begitu saja, hanya karena sebuah kegagalan yang sebenarnya adalah tanggung jawab semua orang. Namun di balik keputusan ayahnya mengakhiri hidupnya ada rahasia yang tidak ia ketahui selama ini. Satu hari sebelum Naraiho meluncur, ayahnya datang menemuinya. Ia menemukan ada masalah pada mesinnya. Ia berkata akan berbahaya jika dilanjutkan dan meminta penundaan peluncuran selama 2 bulan. Tapi Kim menolak. Ia merasa perhitungannya sudah tepat dan resiko kecelakaan sangatlah kecil. Selain itu, mereka sudah 5 kali menunda peluncuran dan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kim tidak meminta Sunwoo memaafkannya, tapi maafkanlah ayahnya, lalu kembali ke bumi agar pengorbanan ayahnya tidak sia-sia untuk kedua kalinya. Mendengar kejujuran Kim, Sunwoo kembali bersemangat dan akan melakukan perintah apapun untuk pulang ke bumi. Setelah menyalakan roket pendorong, Sunwoo mencoba mengendalikannya secara manual. Namun karena docking pendarat mengalami kerusakan, kapsul itu tidak bisa bergabung dengan Lunar Gate. Ketika kapsul itu berada di sisi terang bulan, Sunwoo harus loncat keluar kemudian mendarat di permukaan, lalu menunggu Lunar Gate datang menyelamatkannya. Setelah keluar dari pendarat, Kim meminta Sunwoo menggunakan pendorong drone miliknya untuk memperlambat laju sekaligus mengurangi benturan. Dan upaya tersebut pun berhasil dengan sempurna. Sementara Moon menghubungi kru Lunar Gate memohon agar mereka melakukan penyelamatan sebaik mungkin, karena hanya kepada mereka seluruh orang di dunia memberikan harapannya. Dan tak lama kemudian, pendarat Lunar Gate turun ke bawah menjemput Sunwoo kemudian membawanya pulang ke bumi. Setelah kembali ke bumi, Sunwoo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantunya. Berkat bantuannya, Kim diminta kembali ke Naro untuk membantu badan antariksa tersebut menjalankan misi-misi berikutnya. Tapi Kim menolak. Dia akan kembali ke observatorium lamanya dan akan melanjutkan mengajar anak sekolah tentang luar angkasa. Investigasi terhadap Moon dibatalkan. Apa yang ia lakukan menyadarkan semua orang bahwa rasa kemanusiaan itu jauh lebih penting di atas kepentingan politik dan negara. Keputusan tepat dan rasa kepemimpinan tinggi membuatnya diangkat menjadi direktur NASA. Kejadian ini membuat semua pihak menyadari bahwa bulan bukanlah milik suatu negara. Apapun informasi yang mereka dapatkan tentang sumber daya alam di bulan harus dibagikan ke semua negara. 대장님이 입을 거 아니잖아요. Hari-hari berikutnya, Kim kembali mengajar anak-anak di observatorium. Terlihat anak-anak itu mengerubungi seseorang memakai kostum astronot milik observatorium. Kim meminta agar orang itu melepasnya, namun ia tidak menyangka orang di balik kostum itu adalah Sunwoo lalu memberikan hormat kepadanya. Sunwoo memahami bahwa meninggalnya sang ayah bukan semata-mata kesalahan Kim. Kim hanya ingin melakukan yang terbaik agar mereka berdua tidak dianggap gagal karena terlalu sering menunda misi. Untuk itulah tidak perlu ada permintaan maaf dari keduanya dan akhirnya film pun selesai.
Inti cerita dari film ini adalah selain menggambarkan kegigihan seseorang, nilai-nilai kemanusiaan juga diangkat sebagai tema utama. Namun di sisi lain, film ini juga merupakan sebuah peringatan. Karena para ilmuwan menyadari bahwa He3 bisa digunakan sebagai bahan bakar reaktor fusi nuklir. Selama ini, manusia berpikir bahwa menambang mineral di bulan adalah sebuah fiksi dan suatu hal yang mustahil dilakukan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan pun sangatlah besar. Bukan tidak mungkin di masa depan raksasa teknologi seperti SpaceX memiliki ambisi melakukan hal tersebut. Mereka sudah sangat berpengalaman, tentunya uang bukan lagi sebuah masalah jika apa yang mereka dapat jauh lebih menguntungkan. Namun jika pertambangan di bulan adalah suatu hal yang bisa dilakukan di masa depan, bukan tidak mungkin juga akan terjadi perebutan wilayah yang berujung pada perang di luar angkasa. Yang terakhir adalah, selama teknologi yang diciptakan tidak melawan kodrat kita sebagai manusia, maka tidak akan terjadi masalah. Itulah alur film The Moon. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.